Patih Patih Raja Banyumas. Yang tepat itu Patih Raja apa Patik Raja? Patik. Patik ya. Patik Raja Banyumas. Sebelum mengkaji diri bersama saya, sebelumnya panjenengan pernah belajar apa tidak? Ibadah agama Islam, Pak. Maksudnya tentang mengkaji diri. Mengkaji diri Pernah. dulu ikut amanah, Pak. Amanah keagungan ilahi. Amanah keagungan ilahi. Tapi nggak sampai nggak sampai tahu persis sih, Pak. Itu kajiannya tentang apa itu? Tentang kajian diri sendiri juga. Sempurna. Bisa sharing sama saya? Tukar kabar sama saya. Kalau di amanah itu kan yang dikaji cuma diri sendiri juga. Terus kebanyakan yang ikut ke situ tuh yang punya pegangan itu semuanya diminta, Pak, dirampas gitu, langsung kalau di amanah keagungan ilahi itu Di apa itu? aduh, Pak, agak lupa dikit. Dilunturkan. Bukan dilunturkan, Pak. Artinya kalau di sini di asmo, Pak, namanya. Kalau di asmo. Kalau di sini Di baiat gitu. tapi namanya bukan baiat. Apa itu? Agak lupa, Pak. Jadi yang masuk di situ, yang istilahnya mengikuti di situ tuh semuanya tentang diri sendiri. Cuma yang pakai ibaratkan aji-aji lah, ibarat itu bisa di situ diminta jimat, iya. Terus kalau misalnya ada yang misalnya saya punya jimat gitu, ya, diserahkan gitu, langsung ibaratkan dikembalikan kepada yang punya. Tapi di situ juga berbagai macam kepercayaan masuk. Dikembalikan kepada yang punya itu memangnya tahu? Ya, masalah tahu hanya itu memang dia ininya begitu. Dibuat sendiri paling. Kalau itu dari Samsu, Pak Samsu. Namanya Pak Samsu Ya, yang membimbing. Bimbingannya dulu awalnya dari Pak Samsu. Ya. Kalau di sini kan Bapak Niko. Kalau istilah Islamnya itu baiat. Kalau istilah kekristenannya itu dibait. Iya. Atau dibaiat, dibait, atau dibatis. Lah itu nggak sama dengan di asmo itu, Pak. Nggak sama. Nggak sama. Kalau di baiat atau di bait atau dibatis itu kan apa ya? Mirip dengan perjanjian. Mirip perjanjian. Disumpah lah istilahnya. Nah, disumpah atau perjanjian, mengadakan perjanjian. Nah, seperti itu. Nah, kalau di asmo kan bukan perjanjian. Bukan sumpah gitu, bukan. Iya. Jadi kalau asmo itu kan asalnya manunggal, artinya
sebenarnya semua manusia hidup itu punya asma. Manusia hidup loh ya. Iya. Kecuali kalau sudah mati, nah ini nggak punya asma. Kalau mati itu nggak punya asma. Nah, asma ini kan kejadiannya hidup sebelum masuk ke makhluk. Gitu. Nah, asma itu bukan nama, asma itu asale manunggal. Jadi hidup kita itu awal-awalnya bersama atau bersatu dengan Maha Suci. Ya Maha Suci itu sendiri awalnya. Gitu. Jadi hidup kita itu awalnya adalah Maha Suci itu sendiri. Kemudian Maha Suci mengambil sebagian ruhnya. Nah, kalau di dalam ayat-ayat di kitab itu kan sebagian ruhnya kan, tidak semuanya gitu. Jadi sebagian kecil ruhnya diambil. Nah ini yang namanya hidup itu ketika Maha Suci mengambil ruhnya sendiri, kemudian diperintah untuk menghidupkan makhluk. Lah ini disebut asmo, asale manunggal. Gitu, itu asmo. Jadi asmo itu bukan perjanjian, bukan sumpah, bukan. Jadi artinya kalau asmonya dilungguhkan berarti seseorang itu diingatkan dulu. Diingatkan bahwa sesungguhnya kamu itu dulunya jadi satu dengan Maha Suci gitu loh. Dulunya kamu itu menjadi satu dengan Maha Suci. Lah dengan mengingat atau menyadari bahwa awal-awalnya itu adalah Maha Suci itu sendiri sebelum menjadi makhluk dan lain sebagainya kan. Nah itu kita mengalami kemudahan-kemudahan di dalam laku. Itu asma itu seperti itu. Tapi kalau di amanahkan mengilahi apa aku lupa. Ntar sambil pelan inget ya Pak. Nggak usah diinget-inget Pak. Bakal itu istilahnya ada Ya. ada pengertiannya gitu Pak. Iya kalau di di keyakinan, di kepercayaan itu kan ada, atau di agama. Kalau agama itu kan baiat atau dibait atau dibatis. Iya. Gitu. Ya banyak istilah-istilah lain selain itu banyak. Cuma ya intinya sama, yaitu dijanji lah, dijanji atau disumpah. Yang dia itu nggak membedakan yang di situ Pak. Misalnya kepercayaan dari agama Kristen, agama Islam, pokoknya campur baur gitu. Tapi membicarakan masalah ketuhanan. Nah kenapa panjenengan kok tidak lanjut? Saya tidak lanjutnya karena apa? Saya pertama ya ini kepercayaan menurut zaman sekarang kan banyak yang fanatik loh Pak. Jadi pengetahuan saya sebelum seberapa udah berani istilahnya berani tersiar lah kayak itu. Nah takutnya saya kebawa, masalahnya banyak kejadian gitu. Yang udah sampai situ terus keluar gitu mendirikan ceramah sendiri lah katakan gitu. Banyak yang dimasak. Ada yang dimasak sama masyarakat. Terus panjenengan takut gitu? Aku takut nih Pak itu. Karena Pak, saya juga takutnya saya keyakinan belum pulih penuh. Dan belum istilahnya belum mumpuni gitu. Nah terus yang membuat panjenengan tertarik ikut mengkaji sama saya apa itu? Yang tertarik ini ya, yang dari pertama ini dari Bapak tuh ya maaf ya Pak, saya berkeyakinan ya Bapak adalah seorang zaman modern atau orang zaman modern yang udah tercerahkan. Terus hanya itu yang membuat panjenengan tertarik? Ya saya sendiri merasa berdosa, merasa kotor gitu Pak. Nah iya hanya itu yang membuat panjenengan tertarik? Ya banyak juga. Bagian apa itu ya? Pokoknya coba jujur, yang membuat panjenengan tertarik ikut mengkaji apa yang sedang saya kaji itu apanya, tentang apa itu? Yang pertama ya, saya tuh kan termasuknya orang Jawa gitu Pak. Orang Jawa itu tiap harinya saya menyebut sedulur papat kali mau pancar. Tapi saya pingin istilahnya
ngerti itu apa yang dilakukan sedulur Papat Lima Pancer sampai segitunya. Terus jalannya setiap ini ya saya merasa misalnya apa adanya gitu, misalnya ada kata-kata saya, misalnya saya berjalan begini ya saya katakan A ya B ya B. Nah terus dulu ketika panjenengan ikut mengkaji diri pada suatu pengkajian, kan panjenengan ada takut. Nah di sini kok nggak takut jenengan? Nah di sini karena saya ini gimana Pak? Saya namanya orang kepingin gitu. Kok jenengan di sini nggak takut? Enggak, kalau di sini nggak takut. Lah ya kok bisa nggak takut? Sementara ketika panjenengan ikut pengkajian dulu sebelum mengkaji bersama saya di sini, panjenengan takut itulah takut ini karena belum mumpuni lah. Kok di sini kok jenengan nggak takut? Saya nggak takut di sini. Masalahnya saya sendiri kan yang saya kaji diri sendiri, bukan istilahnya bukan dari luar. Kajian diri itu banyak bapaknya ya. Kajian diri itu banyak dengan berbagai macam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan masing-masing kan, bergantung pada pembimbingnya. Iya. Namun di dalam Wahyu Pancagaib ini ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau di Wahyu Pancagaib itu harus totalitas. Iya. Nah itu perbedaannya di situ. Kalau yang lain-lain kan totalitas ya bisa, nggak totalitas juga bisa kan. Bohong bisa, jujur juga bisa. Iya. Lupa bisa, sadar juga bisa. Nah kalau di sini nggak bisa seperti itu Pak. Ya jadi harus konsekuen, harus bersungguh-sungguh, harus full kalau di sini. Karena apa? Karena yang sedang kita kaji bersama itu puncak gitu loh, bukan di bawah-bawah gitu. Iya. Jadi puncak. Jadi kalau nggak totalitas ya nggak dapat semuanya gitu ya. Nah kalau nggak totalitas ya susah mencapainya, itu susah kalau nggak totalitas karena tertinggi kan. Iya. Karena tertinggi. Tentang apa namanya sedulur papat Kalimo Pancer itu salah satu, bukan salah satu, bahkan bisa saya katakan satu-satunya kajian tertua warisan dari para leluhur kita adalah tentang sedulur papat Kalimo Pancer. Itu sebenarnya hanya sebuah kesimpulan saja. Nah, kesimpulannya bahwasanya sedulur papat Kalimo Pancer tentang berbagai macam kajian yang ada di dalamnya, lah itu kesimpulannya ternyata Wahyu Pancagaib. Nah, seperti itu. Ternyata Wahyu Pancagaib. Nah, dengan kajian di dalam Wahyu Pancagaib, nah, sedulur papat Kalimo Pancer ini menjadi jelas. Sedulur papat Kalimo Pancer ini apa saja? Sedulur papat Kalimo Pancer ini posisinya di mana saja? Sedulur papat Kalimo Pancer ini urutannya seperti apa? Tugasnya apa saja? Asalnya dari mana? Sikapnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Menjadi jelas. Nah, di situ menjadi jelas, menjadi terjawab akhirnya. Terjawab. Nah, selama ini kajian tentang sedulur papat Kalimo Pancer, puncaknya kan Manunggaling Kawula Gusti. Iya. Puncaknya kajian sedulur papat Kalimo Pancer adalah Manunggaling Kawula Gusti. Dimanapun kita mengkajinya itu kan hanya sanepan, Iya. sanepo, filosofi kan seperti itu toh. Iya. Tidak ada kejelasan. Ya disuruh nyari sendirilah, Cuma dikasih arahan-arahan seperti ini, silahkan cari sendiri. Iya. Kalau ditanya itu sebenarnya bagaimana hus pamali, nah, gitu kan. Iya. Kalau ditanya detailnya, kalau ada yang bertanya tentang
kedalamannya atau ketinggiannya seperti apa dan bagaimana. Itu tidak dibolehkan. Sehingganya siapapun yang mengkaji tentang sedulur papat kalimo pancer, ya ndak bisa sampai ke manunggaling kawula Gusti, nggak bisa sampai. Kenapa kok ndak bisa sampai ke titik manunggaling kawula Gusti? Lawang sedulur papat kalimo pancer aja nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Penyebutannya aja nggak jelas. Kalau sebutannya sih bener, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah, raga. Nah, selama ini yang disebut pancer itu kan raga wujudnya. Padahal pancer itu adalah hidup. Nah, pancernya itu adalah hidup. Nah, raga ini kan cuma panggung. Nah, raga ini cuma wadah, cuma panggungnya. Nah, isinya kan sedulur papat kalimo pancer lah. Pancer yang dimaksud adalah hidup. Mutmainah, aluamah, raga, amarah, supiyah. Nah, selama ini ada yang menyebutnya aluamah, mutmainah, amarah, supiyah, wujud. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang mutmainah, amarah, supiyah, aluamah. Ada yang seperti itu. Ada yang amarah, aluamah, mutmainah. Jadi posisi urutannya aja udah nggak jelas di sini. Udah nggak jelas gitu. Jadi di dalam menyebutnya itu mutmainah lebih dulu, setelah mutmainah terus siapa ini nggak pasti, nggak jelas. Ya nggak berurutan, selalu berubah-ubah, selalu mengkaji di sana urutannya seperti ini, mengkaji di sini urutannya seperti, mengkaji di sana malah semrawut urutannya. Nah, dari sini aja udah nggak tepat, jadi nggak bisa mencapai titik manunggaling kawula Gusti itu nggak bisa. Terlebih lagi ada juga yang menyebut mutmainah itu rupanya putih, amarah itu rupanya merah. Ini sebenarnya benar, namun dikarenakan urutannya yang nggak pas ya, kiblatnya kalau dalam bahasa pengajian kan kiblat kan ya, arah panggonane. Nah, ini nggak tepat, jadi nggak bisa mencapai ke titik manunggaling kawula Gusti. Dan juga biasanya pakainya buat ini Pak, nafsu ya. Bukan buat ya, nafsu. Kalau di luaran sana selama aku dia nafsu kan. Yang pasti itu tidak tepat. Gitu. Yang pasti itu tidak tepat. Misal contoh mutmainah. Mutmainah itu kan sifatnya adalah pasrah ya. Sifatnya kan pasrah. Karena kenapa kok mutmainah sifatnya pasrah? Karena mutmainah itu asal usulnya dari sari-sarinya air. Coba ada nggak air yang melawan? Enggak. Semua air itu manut. Panjenengan apa-apain diem aja. Itu namanya pasrah itu. Dikencingi ya dia nggak berontak, ya kan? Dikencingi, dibeolin, diminum, padahal ya. Dia hanya pasrah itu sifatnya itu. Sifatnya pasrah. Namun di dalam pengkajiannya, mutmainah yang memiliki sifat pasrah dikarenakan dia berasal dari sari-sarinya air. Lah ini buat musuhin tetangga. Ya kan? Iya. Digunakan untuk menjatuhkan usahanya orang lain. Digunakan untuk adu kesaktian. Nah, ini kan nggak tepat sudah. Iya, padahal iya karena sifatnya bukan untuk itu kan. Iya. Sifatnya bukan untuk itu. Terlebih lagi amarah. Amarah kan mayoritas orang memaknai yang namanya amarah itu kan gitu kan. Maka asal usulnya dari sari-sarinya api. Panas. Ini di kajian manapun pasti yang namanya amarah ini digunakan untuk bermusuhan atau memusuhi. Padahal sifatnya adalah
merasakan merasa. kenyataan Gusti. Itu sifatnya. Jadi sifatnya api itu merasakan. Apapun yang dimakan oleh api, coba jenengan pikir ya, jenengan pikir. Iya. Kayu yang dimakan oleh api, minyak yang dimakan oleh api. Akan habis ya. Bukan begitu. Kalau yang dimakan ini habis, api ini pasti akan padam. Ya. Kalau yang dimakannya itu habis, pasti api ini akan padam. Lah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya api itu hanya bisa merasakan. Bukan membakar aslinya, tapi api kayu terbakar ya. Nah, api ini bukan membakar, tapi api ini merasakan ini loh. Merasakan kayu itu. Ketika kayu ini rasanya habis, ya, padam apinya. Apinya padam. Selama kayu ini masih ada rasanya, masih ada, belum jadi debu ya. Api itu akan tetap ada di situ. Karena dia menikmati terus, menikmati sampai habis dia itu, sampai habis. Nah kalau sudah habis kan dia nggak bisa menikmati lagi karena nggak ada yang dinikmati kan, apinya padam. Kira-kira gitu nggak? Iya Pak. Nah, padahal sifatnya adalah merasakan, tapi digunakan untuk perang, digunakan untuk memusuhi orang lain, digunakan untuk bermusuhan dengan orang lain. Nah, akhirnya kan simpang siur. Iya. Nah, ini yang menjadikan mayoritas para pengkaji sedulur papat kalimo pancer tidak bisa mencapai klimaknya atau tidak bisa mencapai puncaknya, yaitu manunggaling kawula Gusti. Karena tidak ada sedikit pun upaya untuk manunggal. Di dalam pengkajiannya, upaya untuk manunggal itu nggak ada. Jadi manunggal itu hanya omongannya tok. Di mulut ya. Iya, cuma di mulut aja. Tapi kelakuannya untuk memanunggalkan sesuatu itu nggak ada kelakuannya. Yang namanya manunggal itu kan menyatu kan ya. Manunggal itu menyatu. Jangankan yang lain, jangankan bentuk usaha yang lain. Misal contoh, saya mau manunggal dengan panjenengan. Saya mau manunggal dengan panjenengan. Iya. Berarti manunggal itu kan menyatu ya. Iya. Artinya saya dengan panjenengan menyatu. Di dalam prosesnya terus saya begini. Gimana panjenengan? Ya nggak bisa menyatu. Nah nggak bisa. Nggak Itu bisa. seperti apalagi yang lain gitu loh. Iya. Salah satu di antara kita yang hendak manunggal saja, cuma kecrek cangkemnya. Ini sudah nggak bisa ini. Manunggal itu nggak bisa. Karena apa? Karena salah satunya pasti akan muncul sebuah kecurigaan. Oh jangan-jangan Pak Web kurang srek sama saya. Ya gitu. Iya. Nah, ya nggak bisa. Jadi manunggaling kawula Gusti selama pengkajiannya itu cuma omongannya tok. Selagi dia masih mempelajari sedulur papat kalimo pancer, upaya-upaya untuk manunggal ini nggak ada. Manunggal kan menyatu. Iya. Manunggaling kawula Gusti. Berarti ukurannya kan alam semesta. Iya. Nah alam semesta itu isinya miliaran kan ya, triliunan. Jalan, di jalan ada kotoran ayam. Nah kalau upayanya itu adalah upaya manunggal, kan harusnya enggak jijik sama kotoran ayam. Iya benar. Iya. Iya. Nah kalau sama kotoran, bagaimana bisa manunggal? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Iya. Nah, bagaimana bisa manunggal? Misal contoh dengan alam semesta
seisinya bisa manunggal, tapi dengan kotoran ayam tidak bisa. Ya berarti tidak selesai kan manunggalnya. Kurang satu lah, ini kotoran ayam. Jadi pada intinya di dalam mencapai puncaknya manunggaling kawula Gusti, ketika masih dalam tahapan mengkaji sedulur papat kalimo pancer. Mengkaji sedulur papat kalimo pancer ini kan intinya mau mencapai manunggaling kawula Gusti kan. Iya. Nah, untuk bisa mencapai manunggaling kawula Gusti kan bergantung pengkajian sedulur papat kalimo pancer ini tadi. Nah, kalau di dalam pengkajian sedulur papat kalimo pancer kok tidak ada upaya-upaya untuk memanunggalkan diri dengan apapun, ya ndak akan bisa sampai ke manunggaling kawula Gusti. Intinya seperti itu. Iya. Intinya seperti itu. Kalau ada syahadat begini gimana Pak? Ashadu tibaning rasa ilaha kesejatianing rasa ilawah bertemu ning rasa Muhammad hasil karya sing maujud pangeran kesejatian kehidupan. Jadi sama nggak yang kayak ngomong dengan Bapak seluruh ayam ya, seluruh alam itu ada. Contohnya tadi Bapak nyebut kotoran ayam itu salah satunya kesejatian kehidupan ya Pak. Iya, dan itu sesungguhnya bukan masalah. Bukan masalah. Bukan masalah. Bukan. Yang masalah itu kelakuan sehari-harinya berupaya manunggal apa enggak, itu aja yang jadi masalah. Kelakuannya gerak tubuh. Ya kelakuannya sehari-hari ini, perbuatannya sehari-hari ini loh, merupakan upaya manunggal apa tidak, itu toh. Itu saja. Kalau soal japa mantranya, doanya, bacaannya, enggak masalah. Bukan suatu Jadi, masalah. kelakuannya yang diutamakan. Iya, itu kelakuannya yang diutamakan. Kelakuannya itu tadi. Doa, japa mantra, jawokan. Apalagi ya? Dongo. Ya doa itu dongo itu tadi. Itu sesungguhnya hanya sebuah sugesti. Paham sugesti enggak ini? Sugesti itu upaya meyakinkan diri. Ya. Upaya meyakinkan diri itu namanya sugesti. Lah, japa mantra, doa, jawokan itu sesungguhnya sugesti. Selain itu nggak ada. Makanya saya katakan itu bukan masalah. Apapun bacaannya, japa mantranya, doanya, ayatnya, firmannya, nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu hanya sebatas sugesti. Meyakinkan diri, mempercayakan diri atau memantapkan diri. Bahwasanya ada bacaannya kan tambah mantap tuh. Ada baca, ada japa mantranya, jelas, mantap kan. Tambah yakin kan, bisa percaya, bisa mantap kan. Karena apa? Karena ada bacaannya itu tadi. Nah, artinya bacaan ini hanya sebatas sugesti, tidak lebih dari itu. Jadi apapun bacaannya, sesungguhnya tidak masalah. Yang penting perbuatannya sehari-hari ini tadi, kelakuannya sehari-hari ini tadi. Nah, kalau bentuk pengkajiannya adalah manunggaling kawula Gusti, berarti kelakuannya sehari-hari ini kan harus berupaya memanunggalkan dirinya dengan apapun. Seperti itu. Sama keyakinan bukan itu Pak? Apa itu? Yang itu tadi, yang sugesti. Bukan keyakinan, tapi meyakinkan. 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 Misal contoh, saya belajar ilmu kebal.
Iya. Nah, di dalam belajar ilmu kebal ini tadi kan ada beberapa ritual, ya. Iya, Ada biasanya. beberapa ritualnya, seperti puasa, ya kan. Nah, Iya. puasanya juga bermacam-macam nih, puasanya juga bermacam-macam. Dan menghafal japa mantranya atau doanya. Ada japa mantranya atau doanya. Lah, misal contoh, saya menjalankan salah satu ritual ilmu kebal. Langkah pertama puasa. Puasa tok. Tapi nggak ada bacaannya. Pasti nggak akan mantap. Nggak akan mantap. Arahnya juga nggak jelas. Arahnya juga nggak jelas. Tapi kalau ada bacaannya, kita bisa mantep. Misal contoh, ingsun matek aji ajiku. Ya. Sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya ada kata-kata peluru ndak mempan, pisau ndak mempan, pedang nggak mempan. Nah, karena ada kata-kata pisau nggak mempan, pedang nggak, nah jadi mau mantep kan. Nah, seperti itu. Itu maksudnya seperti itu maksudnya. Salah satu mendorong ini Iya. pengantupan. Iya, untuk meyakinkan diri, untuk mempercayakan diri, untuk mengsugesti diri, untuk mengsugesti diri. Padahal kalau hanya main sugesti saja, nggak perlu puasa. Nggak perlu puasa. Kenapa nggak perlu puasa? Wong panjenengan mengatakan saya ndak tedas pisau, sampai benar-benar yakin loh panjenengan ya. Iya. Ketika panjenengan benar-benar yakin kalau kulit panjenengan itu ndak mempan sama pisau, begitu digores sama pisau yang ndak akan mempan. Padahal kata-katanya cuma saya ndak mempan pisau. Kata-katanya cuma itu tak. Ya. Sebenarnya seperti itu tak. Lah, ini tidak sama dengan Wahyu Pancagaib. Tidak sama. Wahyu Pancagaib juga kan ada bacaannya, ya. Ada. Kunci, ya kan? Iya. Bacaan kunci Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci bla 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 bla. Begitu juga paweling. Begitu juga mijil dan singkir. Ada bacaannya kan? Ada. Asma Sejati juga ada bacaannya. Kok bacaannya Asma Sejati apa? Lah itu Konto Warno, Konto Rupa, itu kan bacaannya Asma Sejati. Nah, lah ini namanya berbeda ini, Pak. Dengan japa mantra aji kebal, aji pengasihan ini berbeda. Letak bedanya di mana? Sejatinya kunci adalah saudara kita sendiri mutmainah. Ya. Yeah. Sejatinya kunci adalah saudara kita sendiri yaitu mutmainah. Kunci ini mempunyai bacaan. Nah, bacaan kunci ini disebut sebagai firman. Ketika panjenengan membaca bacaan Gusti, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, bla bla terus sampai selesai. Berarti panjenengan itu menguraikan perwujudannya mutmainah. Kunci sejatinya adalah mutmainah. Paweling sejatinya adalah alwama. Artinya bacaan kunci, bacaan paweling itu adalah perwujudan mutmainah, perwujudan alwama. Nah, itu letak bedanya di situ. Jadi kalau panjenengan pengen tahu wujudnya mutmainah itu seperti apa ya, panjenengan membutuhkan kertas sama pulpen. Nah, panjenengan bisa menggambar di situ. Menggambar wujudnya mutmainah. Gusti ingkang Maha Suci kula. Nah, itu wujudnya mutmainah. Siji loro telu telonono itu wujudnya alwama. Begitu juga seterusnya. Nah, bedanya di situ. Unik kan?
Unik. Perbedaannya di situ. Jadi mengkaji diri menggunakan diri kita sendiri, yaitu wahyu pancakait, tidak akan keluar kemana-mana. Apapun yang digunakan itu tidak akan keluar dari diri, karena semuanya yang digunakan adalah dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar diri kita sendiri. Jadi kalau harus difilosofikan, itu sama halnya seperti ini. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu kalau difilosofikan. Ini kepalanya mutmainah, ini telinganya mutmainah, ini matanya mutmainah, ini hidungnya. Sedang menceritakan tentang mutmainah. Seperti itu. Panjenengan sedang menceritakan mutmainah. Panjenengan sedang menyatakan atau menyuarakan perwujudannya mutmainah. Seperti itu. Dan itu mutmainahnya seneng banget, gitu loh. Seneng sekali. Dijelaskan itu senang sekali. Ini kepalamu, ini telingamu, ini hidungmu. Itu senang sekali mutmainahnya. Nah, itu perbedaannya di situ. Terlebih lagi detail kan, asal usulnya diberitahu, sikapnya diberitahu, sifatnya diberitahu, kiblatnya diberitahu, rupanya diberitahu, tempatnya diberitahu, tugasnya sewenenge pol. Sewenenge pol. Nggih. Nah, kalau bapaknya panjenengan yang dari Nganjuk, mana Nganjuknya, Mas? Nganjuk Tanjung Anom. Tanjung Anom Nganjuk. Sebelum mengkaji bersama saya, pernah sebelumnya mengkaji? Nggih, matur nuwun. Ngomong paling utel. Pernah apa enggak? Pernah. Mengkaji tentang apa itu? Ilmu apa sedulur papat? Anu itu manunggal. Manunggal. Oh, Manunggal. Kawula Gusti. Nggih, Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti itu kan puncak. Berarti kajiannya kan tentang sedulur papat kalimo pancer. Yang dipelajari kan tentang itu. Karena manunggaling Kawula Gusti itu kan hasil. Itu hasilnya, puncaknya. Itu dengan cara Jawa apa agama? Cara Jawa. Cara Jawa. Teng Blitar mriku. Teng daerah Blitar. Maksud dalem kan Pak Romolet niki kan sami Kabupaten kok. Ya nggih sami, cuma nggih niku wau. Prakteknya tidak sama. Prakteknya itu tidak sama. Mulai tahun dosa tahun 90-an. Mesti sampun kapundhut ajeng dalem ditaringi napa? Taringi asma. Ajeng pun bingung patul asma. Satu mriki mesti kangge bisa. Lho berarti ngajine niku kanca gaib. Dinang manunggal kalau Gusti. Lah men sing dienggo wahyu kanca gaib. Turute wonten. Lah nggih. Nggih. Yo. Kanca gaib ya, tapi cuma rumiyin. Laku manunggal, ngoten nggih. Nggih, Laku manunggal. Nggih, laku manunggal. Umume
niku disebut laku manunggal. Nggih, niku umum niku. Secara umum. Lah niku paguyubane disebut kapribaden. Nggih, paguyuban kapribaden. Nah, paguyuban kapribaden niku kajiane babagan laku manunggal. Ngaten. Nah, niku kata ada banyak itu nggih. Kajian laku manunggal itu ada banyak. Berikan kok sami kok bahasa Indonesia kok bingung. Ya disederhanakan. Gradul ngeramal. Di udal rumiyin Ngrapal sanes ngramal. Ngrapal. Ngramal iki nomor. Nggih. Dewe rumiyin ya namung sanepan ngono. Ya nggih, mulane kan makanya belum selesai ditinggal mati kan. Karena kebanyakan sanepan. Jadi nggak selesai. Kebanyakan sanepan, kebanyakan filosofi. Akhirnya bingung ke, tidak selesai belajarnya, keporo ditinggal mati karo pembimbingnya. Ya wis ah. Waktu kan 7 tahun. Nah, 7 tahun kan kudune wis rampung. Mulai teng mriki 5 dina rampung kan. Ora butuh tahunan, ndak butuh bertahun-tahun. 5 hari aja sudah selesai. Jadi misalnya jenengan kalau tinggal mati, jenengan orang bingung, jenengan wis rampung sinaune. Semanten ya jere rampung. Lah 7 tahun iki jere. ya urung. Wong sanepane mawon jenengan dereng saged ngupas. Meraba. Sami kan niku nggih mangke nomor tadi. Ya nggih sami. Mung kakean sanepan. Dadi ora rampung-rampung. Bulet taning sanepan. Bulet taning sanepan. Nah, itu ada banyak kemungkinan gitu. Ada banyak kemungkinan. Bisa pembimbingnya punya ilmunya cuma setengah, bisa pembimbingnya juga masih belajar, bisa, atau pembimbingnya masih mencari juga, ya bisa. Kalau pembimbingnya itu sudah tamat, kalau bahasanya orang sekolah, ya pasti tidak akan mengulur waktu. Ya pasti setiap yang belajar segera diselesaikan. Karena itu kan tanggung jawab. Jadi selama yang belajar itu belum tamat, selama yang belajar itu belum lulus, itu kan jadi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kan beban. Siapa orang yang suka beban? Nah, karena tidak mau terbebani kan cepat diselesaikan kan, siapapun yang belajar cepat diluluskan supaya tidak menjadi beban. Dalam itu goblok nemen ora kanggo napa cincin napa bodoh. Ya, bisa juga seperti itu ya bisa. Ya saking gobloknya akhirnya sanepan ini jawabannya ora ketemu-temu margo goblok. Diwene sanepan ini ora paham, diwene sanepan seperti itu kurang mengerti, akhirnya lama kan. Bisa juga. Kalau sanepan sama nggak sama sasmito, Pak? Beda. Beda. Kalau sanepan itu kiasan. Kata kiasan. Itu sanepan.
sama dengan teka-teki, ngertos teka-teki. Ngerti. Sama, sanepan itu teka-teki. Nah, itu mayoritas pengkajian itu menggunakan hal-hal yang seperti itu. Makanya banyak yang belajar nggak betah, tambah mumet, tambah stres. Karena apa? Karena itu tadi kan, golek jawaban iki, maksud iki apa ya? Nah, iya terus jawaban itu yang bikin lama itu pembelajaran seperti itu. Nah kalau saya kan enggak, wis blak kotak tanpa tedeng alingan, wis kono-kono bejane. Karena prinsip saya tidak ada satupun manusia hidup yang tidak mampu belajar. Semua manusia hidup itu punya kemampuan belajar, tinggal bersungguh-sungguh apa enggak. Jadi enggak ada menerima wejangan ini enggak kuat terus gila, stres, enggak enak itu. Enggak ada itu. Nah kalau masnya yang dari Anjatan Indramayu, sebelumnya pernah ikut kajian? Belum sih, Belum pernah. cuma baru sekarang aja. Coba untuk panjenengan yang dari Banyumas sama Nganjuk. Sempur. Punya pertanyaan yang belum terjawab selama ini? Pitakon penting, wigati, tapi selama ini belum pernah terjawab. Punya enggak? Nah, punya enggak? Kalau yang dari Nganjuk punya enggak? Ayo coba punya pertanyaan apa yang sekiranya selama ini seumur hidup panjenengan itu belum terjawab. Coba panjenengan tanyakan. Kalau ada, kalau punya, coba panjenengan tanyakan. Bila keparang akan ngomong matur pasal ini. Kalau sang berduk nung ya, sing dari ucamin itu satu pembayaran. Jimat kali mosodo kali unen tepol seliro rasa rumongso bunga ini terpecah. Jimat kalimo layang usodo. Lengkapnya seperti itu. Kalimo sodo. Layang kalimo sodo. Nggih, enten layange. Layang itu termasuk apa artinya itu serat, tulisan. Layang itu tulisan. Kalimo tegese niku kalimah, ucapan. Nggih. Kalimo niku maksudnya niku kalimah, japa mantra, bacaan. Sada niku siji. Ora iso diowahi. Mung siji tok ora ana tunggale. Jimat niku wahyu. Jimat layang kalimo sodo. Jimat niku wahyu. Nggih. Jimat niku wahyu. Layang niku serat utawa catetan. Nggih. Kalimo niku kalimat utawa swara ucapan. Sada niku tunggal utawa siji. Jimat layang kalimo sada
niku minangka sanepane Aduh. kontole wong lanang nalikane ngajeng. Jimat layang Kalimasada niku minangka sanepane kontol ngajeng. Nggih. Saru nggih. Tapi pancen niku maknane. Nggih maknane pancen niku. Lah terus konon jimat layang Kalimasada iki ditibakne mring apa wae bakal ajur lebur nggih ta. Ditibakne ning gunung-gunung gugruk, nah basane kan ngoten. Tibak ning segara-segara asat, ngoten nggih. Bahkan ditibakne mring wujude mayit iso urip maneh. Nah. Jadi jimat layang Kalimasada itu keampuhannya jika dipukulkan di gunung, gunung itu akan hancur. Dipukulkan di lautan, lautan akan mengering. Mengedap-ngedap nggih. Namun dipukulkan ke orang yang mati bisa hidup lagi. Jimat layang atau lamus, kalau bahasa wayangnya itu lamus ya. Kalimasada yang mempunyai siapa? Aduh. Pandhawa ya sapa sik? Pandhawa ya ana 5. Ayo. Puntadewa. Sikap lan sipate Puntadewa sabar, narima, jujur, welas asih lan bijaksana. Artinya, siapapun dia yang memiliki sikap dan sifat sabar, nerima, jujur, welas asih, bijaksana, kontole mbahayani, Pak. Nalikane kontole ngaceng mbahayani. Iso bisa menghancurkan apapun dan bisa menghidupkan apapun yang sudah mati. Bisa menghancurkan apapun yang masih hidup dan bisa menghidupkan apapun yang sudah mati. Secara sederhana, jimat layang Kalimasada adalah pelanangane wong lanang atau kelaki-lakiannya lelaki. Sebab karena itu wong lanang disebut pangeran katon. Sebab karena itu wong lanang disebut pangeran katon. Karena wong lanang memiliki jimat layang atau lamus Kalimasada. Nalikane
Pelanangane panjenengan ngajeng apa wae. Nggih. Namun kalau panjenengan memiliki sikap dan sifat sabar, nerimo, jujur, welas asih, wicaksana atau bijaksana, tidak akan membahayakan. Tidak akan membahayakan. Dan sikon ini, kondisi ini sesungguhnya bisa membuat panjenengan sakti mandraguna. Bisa menjadikan panjenengan sakti mandraguna. Namun kalau panjenengan tidak memiliki sikap dan sifat sabar, nrimo, jujur, welas asih, bijaksana, anake dhewe wae ditumpaki. Enggak peduli hukum, enggak peduli undang-undang. Iku sing dimaksud ditibake gunung, gunung gugruk, ditibake laut, laut asat, ora pandeng, ora peduli hukum, ora peduli adat, anak wedoke dhewe ditumpaki. Itu maksudnya seperti itu. Namun jika memiliki sikap dan sifat sabar, nrimo, jujur, welas asih, wicaksana atau bijaksana, iso nguripi, ditibakake mayit, mayite urip. Artinya iso nguripi, bisa menghidupkan. Nah, panjenengan mau apa? Bisa di situ. Mau apa panjenengan bisa. Iso nguripi. Nah, bisa menghidupkan berarti kan bisa memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Okay. Maka berhati-hatilah ketika kontol panjenengan ngajeng. Sebab ketika kontol panjenengan ngajeng, panjenengan sedang berada di pertigaan. Sedang berada di jalan pertigaan. Jalan yang sebelah kanan ini jalan menghancurkan. Jalan memusnahkan. Sedangkan jalan yang di sebelah kiri ini adalah jalan menghidupkan atau menghidupi. Ada di situ panjenengan. Itu enggak peduli. Yeah. Karena saking saktinya. Sehingga enggak punya rasa dan perasaan takut, ragu, bimbang itu enggak punya. Karena saking saktinya di situ. Yang ditakuti juga nggak ada di situ kalau sudah di posisi itu. Nggak punya takut, nggak ada yang ditakuti. Ragu, bimbang nggak punya di situ. Karena apa? Karena otaknya, pikirannya itu menyatu nunggal dengan otak. Jadi sempit. Otak itu sempit. Jadi nggak punya rasa dan perasaan takut, bimbang, ragu itu nggak punya. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Kalau sikap dan sifatnya tidak sabar, nrimo, jujur, welas asih, wicaksana atau bijaksana ya, tidak menutup kemungkinan. Kalau tidak dapat musuh dicepetke lawan. Itu bahayanya di situ. Oh, loro lek lawang. Mlebu kamar mandi nganggo sabun. Itu. Namun kalau sikap dan sifatnya sabar, nrimo, jujur, welas asih, wicaksana atau bijaksana, jenengan kerentek rokok.
Yang tadinya rokok itu tinggal sebatang kembali penuh lagi bapaknya. Kalau jenengan kerenteke rokok. Nggih, kerenteke rokok. Rokok yang tadinya isinya tinggal 1 batang kembali penuh lagi. Nah, kalau kerenteknya di duit, misalnya jenengan bar gajian. Sesudah gajian, semua uang gajian ini habis nih. Karena apa? Karena setelah gajian diberikan sama istri, diberikan sama anak, dibuat bayar utang, buat beli itu, beli dan lain sebagainya. Di posisi itu, jenengan kerenteke duit, balik maneh kabeh duit mau kayak balik nih. Kembali lagi semua uang-uang tadi. Uang yang diberikan sama istrinya, sama anaknya, sama warung-warung, toko-toko buat bayar utang, bon itu tadi kembali utuh lagi. Jimat layang kalimo sada. Duweke para wong lanang. Maka di dalam pengkajian kita ada motivasi. Jaga kebersihan kelamin atau syahwat. Matur Pak Maki karena onten gandengane. Ono enten. Maksud dalem ngaten to. Nggih. Matur suwun. Nah, nggih, tentang jimat layang kalimo sada. Pusaka andalan milik pusaka andalan miliknya Prabu Puntadewa. Mulane Puntadewa, kenapa Puntadewa kok diberi memiliki jimat sehebat itu? Ala wong aja maneh kerajaane bojone dijaluk diwehke. Mulane kanggonan jimat layang kalimo sada. Sama kalau panjenengan memiliki sikap dan sifat sabar nrimo itu ya, maka jimat layang kalimo sada akan aktif pada diri panjenengan. Nuwun pancarane. Wonten gandengane kalian apa? Ajaran apa? Nggih. Senggol ya, hajar ya. Terus yang kedua tentang rasa krasa napa wau? Tepo slira rasa rumangsa dumeh. Dumeh. Tepo salira. Tepo salira itu kadangan. Jenengan paham kadangan mboten? Ora. Kadangan itu rembug babagan Gusti Allah. Bercerita tentang Tuhan. Tepo slira berarti bercerita rembug Gusti Allah. Kalau bukan Gusti Allah yang dirembug, bukan tepo slira. Kalau bukan tentang Tuhan yang dibahas, bukan kadangan namanya. Nggih niku tepo slira. Terus selanjutnya apa tadi? Rasa rumangsa dumeh. Rasa rumangsa dumeh. Tepo slira Rasa rumangsa dumeh. Matur bukul orang niki nyuwun pencaraan nggih. Kok gangsal lan kok akeh. Nggih. Rasa rumangsa niku nggih kesadaran, nggih. Kesadaran tresna welas asih niku istilah Jawanya disebut rasa rumangsa.
Jadi menungso urip kuwi kudu duweni rasa rumangsa. Aja rasa tok, aja rumangsa tok. Loro-lorone harus punya. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai rasa dan perasaan. Kalau toleransi ini bukan gandeng. Toleransi. Enggak. Nggih, masih belum. Toleransi itu belum tentu ada rasa di dalamnya. Misalkan di dalamnya ada rasa, juga belum tentu ada perasaan. Nggih, itu toleransi. Jadi toleransi itu salah satunya. Bisa toleransi rasa, bisa juga toleransi perasaan. Toleransi rasa ini toleransi karena tergugah. Karena tergugah, karena ternyuh, margo ternyuh. Toleransinya jadi toleransi rasa. Tapi kalau karena sesuatu, karena menginginkan sesuatu, karena membutuhkan sesuatu, nah ini tepos liro perasaan. Margo ana pamriye ngono. Nggih, ana pamriye. Nah, rasa rumangsa ini merupakan kemanunggalan keduanya. Kemanunggalan antara rasa dan perasaan. Namun belum ada cinta kasih sayang di dalamnya. Nembe kesadaran. Nah, kesadaran utawa rasa rumangsa di dalam tataran spiritual ini sudah tinggi bapaknya, sudah dhuwur. Jadi kajian tentang rasa dan perasaan atau kajian tentang kesadaran ini secara awam dan umum ini sudah tinggi. Dhuwur pisan, dhuwur. Karena apa? Karena sudah mengarah kepada jiwa. Sudah mengarah kepada jiwa, tapi belum hidup, belum mengarah ke ruh, baru mengarah ke jiwa, baru mengarah ke sedulur papat, baru mengarah ke 4 anasir, belum ke ruh, belum ke hidup. Jadi intinya kajian tentang sedulur papat itu tentang rasa dan perasaan atau tentang kesadaran. Nggih. Matur syukur Romo pun nyuwun pencerahan. Nggih. Rasa rumangsa ini sering digunakan untuk menganalisa, untuk mencari hakikat dari suatu hal. Untuk mencari hakikat daripada suatu hal. Misal contoh, iki janjane rokok iki piye sih sejatine. Lah ini dibutuhkan rasa rumangsa, dibutuhkan rasa perasaan di sini. Dibutuhkan kesadaran di situ. Nggih. Nggih. Yang terakhir tadi apa? Dumeh. Dumeh itu memanfaatkan keadaan. Utawa aji mumpung. Nggih, dumeh itu aji mumpung. Nah, ini berkaitan. Jimat layang kalima sada. Tepos lira rasa rumangsa. Terakhir dumeh. Ini panjenengan, saya tanya dulu, panjenengan dapat wejangan ini dari siapa? Itu motor tulisan kan gumantung tanpa sentelan. Wisik katakanlah. Namun itu. Jadi umumnya Jawa kan. Nggih. Ya.
dumeh aji mumpung atau memanfaatkan keadaan pada saat itu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan panjenengan yang selama ini belum terjawab seperti ini. Lamun jeneng sira kepengin dadi menungso kang pinunjul, maka jeneng sira kudu duweni jimat layang kalimasada. Patrape jeneng sira kudu tepa salira. Sak jerone rasa rumangsa. Nggih. Nggih. Lamun jeneng sira bisa, aja dumeh. Aja aji mumpung. Mumpung aku lagek terus mumpung terus maksudnya ngoten. Nggih. Jadi saat ini, misal contoh saat ini panjenengan dalam keadaan punya uang. Contoh, misal saat ini keadaan panjenengan sedang punya uang. Mumpung duit sak kabeh tak tukui. Apa wae tak tuku. Nggak boleh seperti itu maksudnya. Karena jika itu dilakukan, maka jimat layang kalimasada dan bla-bla ini kok lebur. Jadi lebur, jadi hilang. Jadi ndak ada wibawanya. Sorano ajine. Jadi intinya mungkin pada waktu itu panjenengan punya cita-cita, mungkin duwe kekarepan. Jenengan duwe kekarepan, mulane jenengan diparingi sanepan kados ngoten iku. Mung ada peringatan di situ, ada peringatan. Nanti kalau sudah berhasil, ojo dumeh ini tadi, ojo dumeh itu tadi. Kalau dalam bahasa spiritual Jawanya itu disebut, ini juga menjadi salah satu pelajaran tentang keyakinan Jawa. Keyakinan Jawa. Ojo dumeh, eling lan waspada. Sama ya. Marga eling karo Gustine, marga waspada kelakuane banjur wah. Kenapa? Sebab wong eling Gustine iki ora ngene iki kan ngono. Padha nggih. Wong eling Gustine mesti kaya pari sing ora gembrang. Ya mungkin kalau jawaban ini panjenengan dapatkan dari dulu, ya. Kalau jawaban dari apa yang panjenengan tanyakan ini panjenengan ketahui dari dulu, wis mesti panjenengan bakal ngrumat kontole panjenengan kaya dene pusaka. Ora sembrono. Karena panjenengan mendapatkan jawabannya sekarang-sekarang, mulane jenengan biyen-biyene piye?
memperlakukan kelaminmu seperti apa. Bubar. Ya, itu. Jadi kesimpulannya seluruh lelaki kabeh wong lanang itu harus ngopeni kudu ngruwat kontole dhewe. Kalau panjenengan pernah menjamas, tahu menjamas nggih? Kalau panjenengan pernah menjamas pusaka, pernah nggih? Nah itu harusnya yang dijamas lebih dulu kontole jenengan riyen. Yeah. Itu seharusnya semua laki-laki harus seperti itu. Para leluhur kita dulu, Pak Sinten? Pak Sinten jenengan? Marijan. Pak Marijan. Leluhure awake dhewe mbiyen. Nek arep senggama mau berhubungan badan, nggih. Niku ritual riyen. Adus kramesik nganggo wewanginan. Nggih. Lah terus tempat yang hendak digunakan untuk berhubungan badan juga dirias. Dirias kaya tempate ratu, raja turu, dirias. Sebelum berhubungan itu ada doanya, ada japa mantranya. Sesudah berhubungan juga ada doanya, ada japa mantranya. Setelah berhubungan, setelah japa mantranya dipraktekkan, kemudian mandi lagi, bebersih lagi. Adusnya yang nganggo banyu kembang dan ada ritualnya. Setelah itu kontolnya dikumbah. Iki wis adus, sudah mandi ya, udah mandi bersih lah, pakai kembang dan bla bla bla, udah bersih. Dan yang paling terakhir mencuci kontol. Mencuci kontol, jamas kontol. Dan jamas kontol ini bahannya terbuat dari tawas. Terus mbako ampek. Ngerti mbako ampek enggak? Mbako sing lek disedot ngono kae. Mbako ampek. Tawas, mbako ampek, madu. Terus air yang diambil langsung dari sumber. Nah, keempat bahan ini dicampur, kemudian direbus, terus disaring. Setelah disaring, dimasukkan ke dalam kendi. Nah, kalau kalau di dimensinya para dewa, kendi ini disebut sebagai kendi cupu manik. Nah, cupu manik. Nah, kalau di era leluhur kita ya bebas kendi ini bebas, yang penting wadah. Di wadah terus disimpan. Nah, air ini akan digunakan setiap kali selesai senggama buat nyuci itu tadi. Nyucinya nganggo kapas, nganggo kapuk. Nah, jadi kapuknya dicelup, nah terus dioles. Ini juga ada japa mantranya. Nah, ngolesnya nggak bisa bolak-balik gitu, enggak. Satu arah, kalau dari ujung ya kalau dari ujung ya dari ujung terus ke atas. Kalau dari pangkal ya dari pangkal terus sampai terus keliling 7 kali olesan. Ini ada japa mantranya. Jadi orang asal ngaceng celup itu orang ngono kuwi. Kenapa? Margo kuwi jimat layang kalima sada. Itulah jimat layang kalima sada. Jadi jimat layang kalima sada bukan 2 kalimat syahadat. Kan ada yang memaknai seperti itu ya? Bukan.
itu filosofi atau sanepan dari leluhurnya orang Jawa tentang alat kelaminnya yang dirawat, yang diruat, yang diopeni. Nggih. Lah barang siapa yang kelaminnya terawat seperti yang sudah saya uraikan tadi, dijamin istrinya tidak akan selingkuh, istrinya tidak akan berkhianat, istrinya tidak akan berani dan lain sebagainya. Wis mesti istrinya bakal menjadi daringan sing bener-bener pedaringan. Ketiban wibawane mau loh, ketiban. Jadi tanpa dididik sekalipun istrinya pasti setia tuhu dan tidak akan selingkuh karena terpuaskan. Nah, di dalam agama juga ini ajarannya ada. Di dalam keyakinan agama apapun, ini ajarannya ada. Tentang berhubungan badan suami istri ini. Ada ajarannya. Ono aturane, ono rituale. Jadi orang asal, tidak asal berdiri langsung ditancepin gitu aja. Enggak. Nah, setiap para lelaki yang seperti ini, pasti keren. Pasti keren. Ora bakal ngalami impoten, najan to usiane wis tuwek, tetep ngacengan gampang. Nggih. Terus badannya juga sehat. Bekerja apa saja tidak akan mengalami gendala-gendala, hambatan-hambatan. Karena apa? Karena kehidupan kaum laki-laki, baik dan buruknya itu kan bergantung di situ. Bergantung di situ. Kalau manuknya mrusal, nyambut gawe hasil piro wae mesti entek ora ana berkah. Nggih. Nek manuke mursal, kerja apa saja mendapatkan hasil seberapapun pasti enggak ada wujudnya. Akibat dari manuke merusak. Tapi kalau manuknya itu tutut, lulut, nggih, margo diopeni, ya kerja oleh hasil sithik tetap ana wujude, ada wujudnya, ndak akan terbuang kemanapun, gitu. Ngapunten nggih, jawabannya saru. Ya, karena memang seperti itu kok. Oh, niku ningali wayang. Pilih wonten samine teng ajar. Nggih. Nggih matur. Kalau pemaknaannya ada, kalau filosofinya mumet-mumeti filosofi. Sanepan-sanepan marai mumet kok. Yang ini. Kalau kita nggak mau kaitan. Ngoten. Satu buku. Nah, kalau di dalam pengkajian kita tentang hal itu adanya di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Ya, itu adanya di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Setiap kali kita mengalami sakit, bingung, ragu, atau tidak enak, maka kita diharuskan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno tanpa mencari-cari penyebabnya. Misalkan raganya dirasa sakit atau bimbang, ragu, itu ndak enak. Nah, itu jangan berkata apapun. Jangan mencari penyebabnya.
margo apa sih aku kok ngalami ini? Jangan seperti itu. Langsung lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Karena sudah pasti masalah-masalah yang dialami oleh raga kita itu efek dari bukan dari kelamin, efek dari Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung. Itu nggih kaitane lan mriku. Jadi simpel, enggak perlu ritual ini, simpel ribet langsung patrap samadhi mijil sampurna beres. Nah, terus selanjutnya dihati-hati jangan sampai terulang lagi. Kalau habis mijil patrap samadhi mijil sampurna, kumat lagi patrap samadhi. Wah, ya terus gimana itu? Nggih. Nggih, matur suwun. Nah, kalau yang dari Banyumas, ada pertanyaan yang seumur hidup panjenengan belum terjawab. Ada Pak. Apa itu, tentang apa itu? Coba tanyakan. Senang tanpa sebab gitu Pak. Bagaimana? Senang tanpa sebab. Itu pertanyaan apa panjenengan mendapat sanepan dari seseorang? Ini saya yang merasakan itu Pak. Saya sehabisnya kita pikiran itu perasaan nih rasanya itu kayak senang gimana sih bayangin itu nggak ketemu gitu Pak. Itu senang tanpa sebab itu saya yang memaknain gitu Pak. Kalau seperti itu ya panjenengan tidak bisa memaknai itu merupakan senang tanpa sebab. Panjenengan bisanya mengalami itu kan karena habis berdoa. Sebabnya kan karena panjenengan berdoa. Kemudian panjenengan mengalami kesenangan itu tadi kan. Iya. Nah, kalau senang tanpa sebab, kayaknya nggak ada ya senang tanpa sebab itu. Semua yang namanya senang itu pasti ada sebabnya. Awalnya pasti melakukan sesuatu dulu atau mengalami sesuatu dulu baru mengalami senang. Nah, kalau senang tanpa sebab, istilahnya senangnya itu nggak terukur gitu Pak. Ibaratkan kayak saya model dapat lotre gitu kan, itu senangnya gitu, tapi itu nggak dapat sesuatu, tahu-tahu itu sini kayaknya gimana gitu loh Pak. Nah iya kan? Nggak bisa, istilahnya nggak bisa teruraikan gitu. Iya. Berarti kan ada sebabnya dengan mengalami kesenangan itu kan ada sebabnya kan? Tapi sebabnya nggak dapat sesuatu gitu. Menang lotre, itu kan seneng gitu. Iya, itu kan perasaan seneng kan, ini ada alasannya gitu menang lotre. Kalau ini enggak, itu habis kita dikir ya. Nah itu sebab itu habis dikir seneng lah, itu sebab juga sama. Tapi dapatnya setelah gitu dalam jangka waktu lama gitu loh Pak. Enggak langsung gitu. Jadi saya mau menanyakan gitu, tenang tanpa sebab. Senang tanpa sebab. Senang tanpa sebab. Tanpa sebab. Senang atau bahagia. Senang ini kan bahasa umum kan. Iya. Bahasa khususnya, kata lain daripada senang, bahasa khususnya itu adalah bahagia. Ya. Pernah nggak panjenengan meneliti ketika panjenengan dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia?
kondisi badan panjenengan seperti apa? Pernah nggak panjenengan meneliti itu? Pernah. Lalu yang panjenengan dapatkan? Bertobat. Badan panjenengan, fisik panjenengan. Ya. Pernah nggak ketika panjenengan mengalami senang, mengalami bahagia, dan memperhatikan kondisi badan panjenengan? Pernah nggak itu? Mestinya lupa ya. Kebanyakan orang kalau senang bahagia itu pasti lupa. Dengan dirinya sendiri itu lupa. Iya. Lupa. Selama saya terjaga, yang saya lakukan hanya menikmati rasanya kelakuan diri saya sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya kesadaran saya tidak pernah putus ketika saya terjaga. Terjaga itu tidak tidur gitu maksudnya ya. Nah selama saya tidak tidur ini susah, seneng, bahagia ini kan teralami semua. Semuanya kan teralami. Dari sekian banyak kejadian-kejadian yang saya alami, di antaranya adalah bahagia atau senang. Ketika senang atau bahagia, ada yang yang menurut orang awam pasti tidak wajar. Apa itu? Pasti kontrolnya ngaceng. Ini bisa dipastikan. Bahkan orang impoten sekalipun, ketika dia berhasil mencapai senang atau bahagia, pasti kelaminnya berdiri. Namun kebanyakan orang ketika senang, ketika bahagia kan lupa, nggak memperhatikan kondisi badannya, nggak memperhatikan apa yang terjadi di badannya itu nggak diperhatikan. Dari sekian banyak kejadian-kejadian yang saya alami, ya susah, senang dan bla 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 itu tadi, itu hanya ada satu fase yang menjadikan kelamin saya menegang atau berdiri. Kesenggol kain sedikit aja langsung belum pernah kan memperhatikan itu. Belum pernah. Ada nggak bangun dari tidur, ya entah tidur siang atau tidur malam ini, bangun dari tidur atau ngelilir ketika tidur, namun hendak tidur lagi, ngelilir. Jadi ngelilir itu bukan dari tidur terus bangun terus nggak tidur lagi, itu enggak. Jadi kalau ngelilir itu kan ada pasti tidur lagi kan, melanjutkan tidurnya. Mengalami tidak senang, ada nggak? Bangun tidur nggak senang gitu, ada nggak? Bangun tidur nggak bahagia itu ada nggak? Atau ngelilir nggak senang gitu, ada nggak? Ngelilir nggak bahagia itu ada nggak? Yang namanya ngelilir atau bangun dari tidur pasti senang, pasti bahagia. Coba, kira-kira gitu nggak kira-kira? Iya. Nggak ada orang ngelilir nggak senang gitu. Ngelilir nangis, getun, nggak ada ya. Begitu juga bangun dari tidur kan, sama kan? Artinya setiap kali kita ngelilir atau bangun dari tidur, pasti kita dalam keadaan senang atau bahagia. Sebab tidak punya beban apapun. Kenapa bisa senang? Kenapa bisa bahagia? Karena tidak punya beban apapun. Punya beban sekalipun pada saat itu belum terpikirkan. Utang, belum terpikirkan itu. Begitu bangun dari tidur itu masih belum terpikirkan. Saya punya pekerjaan belum selesai itu belum terpikirkan. Masih asli itu. Ya, masih asli kan. Makanya bahagia.
seneng karena tanpa beban apapun. Beban yang ada juga belum terpikirkan pada saat itu. Nah, ketika ngelilir atau bangun dari tidur, pernah nggak gerayah-gerayah ini? Iya. Karena ya. Bagaimana kondisinya? Pasti kaku kan? Pasti kaku itu. Itu pasti kaku itu. Padahal nggak ngebayangin apa-apa, ya nggak mikirin apa-apa loh itu ya. Iya. Nggak mikirin apa-apa. Kakunya kayak batu itu, ngungkulin minum obat itu. Tuh. Kalau saya, karena saya lakunya di situ kan saya perhatikan apapun itu nggak ada satupun yang lepas dari perhatian saya. Ya awal-awalnya aneh, kok bisa sih nggak kepikiran ini, nggak kok bisa kakunya seperti batu. Di sisi lain, ternyata setiap kali saya mengalami senang, bahagia sama. Kesenggol kain sedikit aja langsung tong 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 tong. Nah, itu. Jadi kalau panjenengan ingin tahu senang yang tanpa sebab, lah itu jawabannya. Jawabannya itu. Itu baru senang tanpa sebab. Ya kan nggak ngebayangin dulu. Dengan kalimat satu. Selain itu senang bahagia itu pasti ada sebabnya dulu. Ada sebabnya. Kalau itu saya jamin nggak ada sebabnya itu. Itu pasti bisa dipastikan itu. Bisa dipastikan. Itu senang yang tanpa sebab. Yaitu ketika ngelilir di pertengahan tidur atau bangun dari tidur. Itulah senang tanpa sebab. Iya, iya. Ya ini ada yang lain gitu. Kan aku yang merasakan gitu. Kalau selain itu nggak ada, semua senang, semua bahagia itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Entah itu habis patrap atau habis berdoa, tetap ada sebabnya. Sebabnya pasti ada sebabnya. Tapi kalau dua hal itu nggak ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ya kosong itu tadi kan. Kosong, nggak ada beban, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Misalkan punya masalah, misalkan punya beban ketika itu kan belum terpikirkan. Iya. Masih belum terpikirkan. Betul, Jadi kalau panjenengan nggak percaya, hati-hati aja ke depannya. Ketika panjenengan mengalami senang, cepet tengok itu. Kalau mungkret, nggak usah percaya. Kalau mungkret nggak usah percaya. Sudah di depan lobang, kalau panjenengan nggak senang, nggak bahagia, mungkret. Kelingan utang misalnya ya. Wis ning ngarep lawang ya, kelingan utang. Iya enggak? Iya. Ya iya. Betul. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, susah, senang, bahagia, sedih, tenang, tentram, gelisah, itu kaitannya dengan kelamin atau syahwat kita sendiri. Nah, kalau kelamin atau syahwat kita terawat, terhormat, sedih, nggak ada. Tidak ada. Dan yang paling menonjol, manakala kita menjaga kelamin kita, merawat kelamin kita, menghormati kelamin kita, itu wajahnya tueng, auranya keluar. Auranya keluar, enggak kusem,
ndak alum. Tua juga tetap ganteng kayak gini. Kayak bapak. Nah, itu. Nah, kalau kaum perempuan Pak Web, kaum perempuan itu bergantung pada laki-laki. Perempuan itu bergantung kepada laki-laki. Nah, kalau dia bertemu dengan laki-laki yang saya maksud tadi, pasti perempuan ini akan terbawa. Nah, kalau perempuan ini bertemu dengan laki-laki bejat, juga sama, dia akan terbawa menjadi bejat juga. Jadi kaum perempuan itu bergantung dari kaum laki-laki. Kaum laki-lakinya ini bejat apa terjaga. Itu. Otomatis ya Pak. Iya, otomatis. Bergantung pada laki-laki. Nah, kalau laki-lakinya terjaga, perempuannya juga ikut terjaga, terbawa menjadi terjaga. Kalau laki-lakinya bejat, perempuannya juga akan terbawa menjadi bejat. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup, kadangan saru kita malam ini cukup nggih. Nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Nggih, matur nuwun.